Bab 64. Lihat bendera itu, pasukan Hu Timur. Gelombang sorak-sorai bergema. Pada saat itu, semua orang tercengang. Mereka menatap karena sangat gembira, wajah mereka memerah. Pasukan Hu Timur, itu mereka. Mereka adalah pasukan Pangeran Ketujuh. Sekutu kita. Hidup yang mulia ketujuh. Hidup Kekaisaran Wei. Wei Suye duduk di atas kudanya. Sepanjang hidupnya, dia tidak pernah menyangka bahwa di saat yang sangat kritis ini, Yuan Che, yang seharusnya merebut kota Zhenhuang, akan muncul di sini. Setelah dia meninggalkan persahabatan ini sesuai dengan instruksi keluarganya untuk mendukung Yuan Yang, sungguh ironis bahwa di saat yang sama ketika keluarganya meninggalkannya, ketika Yuan Yang meninggalkannya, ketika kekaisaran meninggalkannya, orang inilah yang ditinggalkannya yang berbalik untuk menyelamatkannya. Sambil menggertakkan giginya, Wei Suye menebas tengkorak musuh lainnya. Bunuh musuh. Suara trompet untuk menyerang kembali terdengar. Bersamaan dengan darah panas yang membara, semangat untuk bertarung kembali menyala. Di medan perang yang hancur total, senja mulai datang saat suara pembunuhan akhirnya menghilang. Angin malam membawa serta bau besi yang menyengat. Dengan pakaian perangnya, Yuan Che berdiri di atas bendungan sambil mengawasi medan perang yang berlumuran darah ini. Wei Suye berdiri tidak jauh di belakangnya sambil memandangi sosok Yuan Che. Pada saat itu, seolah-olah mereka telah kembali ke masa lalu, karena Wei Suye mengingat saat pangeran yang kalah ini baru saja kembali ke ibu kota. Saat Yuan Che berlutut di lapangan Ziwei untuk mengaku bersalah, Wei Suye berdiri seperti itu, memperhatikan punggungnya yang selalu tegak, dan tinjunya yang tampaknya selalu terkepal. Setelah bertahun-tahun, setelah melalui hidup dan mati, suka dan duka, bahaya dan risiko, kesetiaan dan pengkhianatan, mata setiap orang tampak menuak. Yuan yang telah berubah menjadi pria yang ambisius. Yuan Song melepaskan segala bentuk ambisi. Yuan Qi meninggal di Yanbei. Yan Sun berubah menjadi kejam dan tegas. Yuan Yue akhirnya tersadar akan kekeras-kepalaannya sendiri. Namun, di tengah semua perubahan ini, hanya Yuan Che yang tetap sama seperti sebelumnya. Dia selalu tegas dan tegas. Dia tidak pernah tampak lemah, bahkan tidak pernah sekalipun menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Pria ini terlahir sebagai prajurit, terlahir sebagai pembela. Berjalan perlahan, berdiri di belakang Yuan Che, Wei Suye membuka mulutnya, dan berkata, "Terima kasih telah menyelamatkanku." Yuan Che tidak menoleh, seolah-olah dia sudah lama tahu bahwa pria ini berdiri di belakangnya. Suara rendah terdengar, "Aku hanya tidak ingin mencoreng nama baik keluargaku." Memang, dia adalah keturunan Kaisar Pei Luo, dengan darah biru paling murni mengalir di nadinya. Dia hanya mempertahankan wilayah dan rakyatnya. Ini tidak ada hubungannya dengan faksi masing-masing, atau bahkan untuk menyelamatkan siapapun. Lihat, betapa indahnya. Yuan Che tiba-tiba mengulurkan tangannya, dan menggunakan sarungnya, dia menunjuk ke padang rumput yang ada di bawahnya. Di bawah matahari terbenam, sinar merah tua menerangi padang rumput tandus yang melambai-lambai tertiup angin. Rasanya seperti darah mengalir melalui lautan emas. Sungguh pemandangan yang luar biasa. Orang-orang duniawi belum melihat luasnya dunia yang sebenarnya, karena dunia seperti itu belum tercipta. Akan tiba saatnya, dari dataran tinggi Sangshen di Yanbei hingga pantai timur Kekaisaran Song, dari gurun Ahdu di gurun barat hingga pegunungan Jiuwei di perbatasan selatan, semua orang akan bersujud di kaki kekaisaran. Dan kisah itu akan memiliki babak pembukaan yang ditulis oleh pedangku. Berbalik, dengan mata berbinar-binar karena tekad, dia menatap Wei Suye sambil tersenyum percaya diri sebelum mengulurkan tinjunya dan berkata dengan tegas, "Kekaisaran Wei tidak akan berhenti ada." Wei Suye balas menatapnya. Setelah terdiam cukup lama, Wei Suye akhirnya menunjukkan sedikit senyum. Senyum mengembang di wajahnya, memperlihatkan matanya yang penuh kehidupan. Kekaisaran Wei tidak akan lenyap. Dia juga mengulurkan tinjunya,
menghantam tinju Yuan Ce. Di bawah langit wilayah barat laut, matahari yang indah perlahan terbenam di bawah cakrawala. Pasukan yang telah bergegas sepanjang hari akhirnya beristirahat karena seluruh pasukan mulai memasak makan malam dan tidur. Mereka hanya punya waktu istirahat 4 jam. Begitu waktu habis, mereka harus terus bergegas ke barat daya. Setelah memeriksa seluruh pasukan, Yuan Yue baru saja kembali ke perkemahan utamanya ketika dia melihat Chu Qiao sudah bersiap-siap untuk pergi. Seolah-olah dia sedang menunggunya kembali sebelum memulai perjalanannya. Yuan Yue berdiri di pintu dan mengamatinya dalam diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Angin musim semi sedikit lebih kencang dari biasanya saat mengangkat tirai pintu masuk, membiarkan sinar cahaya dari luar masuk ke dalam tenda, menutupinya dengan cahaya tipis. "Kau sudah memutuskan?" Akhirnya terdengar suara pelan. Tidak ada yang tahu emosi apa yang terpancar dari suara itu karena nadanya sangat tenang. Chu Qiao mengangguk, lalu menjawab dengan serius, "Ya, aku sudah memutuskan." Mendengar itu, Yuan Yue berbalik dan pergi sambil berkata, "Aku akan menyiapkan kuda perang untukmu." Yuan Yue. Chu Qiao melangkah maju, meraih tangan Yuan Yue, tampak seperti sedang dalam dilema. Suasana di dalam tenda agak berat. Chu Qiao menundukkan kepalanya, mengerutkan kening. Telapak tangannya dingin seperti balok es. Akhirnya, pria di hadapannya berbalik dan menatapnya dengan serius. Berhenti sejenak, dia menghela napas lega saat dia mencabut pedangnya dan meletakkan pedangnya sendiri di pinggangnya. Dia kemudian berbalik dan mengikatkan belati tersembunyi di betisnya. Setelah itu, dia melangkah keluar dari tenda dan membawa satu set baju zirah lembut yang perlahan-lahan dia kenakan padanya. Dia melepas jubahnya sendiri dan mengenakannya padanya. Tanpa berbicara, dia terus membantunya menyiapkan perlengkapannya, mengasah pedangnya, memeriksa barang bawaannya, mengemas obat-obatan. Mata Chu Qiao berkaca-kaca saat dia menggigit bibirnya, memperhatikan bagaimana dia terus berputar-putar. "Baiklah." Setelah membereskan semuanya, lelaki itu berdiri di hadapannya dan berkata, "Bersiaplah untuk makan. 2 jam lagi, kita akan berpisah. Aku hanya bisa mengantarmu sampai di sini." Chu Qiao mengangguk, merasakan sedikit kesedihan dan ketidakberdayaan, disertai rasa bersalah dan bahkan sedikit ketakutan. Sudah lama sekali ia tidak merasa takut seperti ini. Seperti yang diharapkan, seseorang tidak boleh memiliki terlalu banyak. Begitu seseorang merasa terlalu bahagia, ia akan takut kehilangan. "Singer, berjanjilah padaku, kau harus kembali dalam kondisi prima untuk menemuiku." Chu Qiao segera mengangguk dan mengangkat kepalanya untuk menatapnya, lalu bertanya, "Apakah kamu tidak marah padaku?" Yuan Yue tersenyum pahit. "Jika aku marah, apakah kamu tidak akan pergi?" Chu Qiao menundukkan kepalanya. Mereka sudah berdebat beberapa kali tentang masalah ini, tetapi saat ini, tepat sebelum mereka pergi, dia tidak ingin melanjutkan topik berbahaya ini. "Karena tidak ada cara bagiku untuk menghentikanmu pergi, aku ingin mengantarmu dengan baik." Yuan Yue tiba-tiba membuka lengannya untuk memeluknya. Dagunya menempel di dahinya saat dia berkata pelan, "Singer, Yuan Ce membawa pasukannya ke wilayah barat daya. Mengingat urgensi situasi, aku harus segera membantunya. Karena pendudukan Yanbei di wilayah barat daya, jalur menuju Kekaisaran Liang dari Kekaisaran Wei akan terputus. Apapun yang terjadi, aku tidak akan bisa membantumu. Situasi di Kekaisaran Liang adalah sesuatu yang bisa kita tebak tanpa mengetahui detailnya, dan kamu harus berhati-hati. Begitu kamu menyadari bahwa keadaan akan memburuk, kamu harus mundur." Chu Qiao meringkuk dalam pelukannya, mengangguk, namun tidak mengeluarkan suara apapun. Yuan Yue menghela napas sambil melanjutkan bicaranya. "Jika situasi di Kekaisaran Liang makin memburuk, dan kekalahan tak terelakkan lagi, sebaiknya kau bawa orang-orang ke Qinghai. Aku sudah perintahkan Yue Qi untuk kembali ke jalur Cui Wei. Dia akan berada di sana menunggu kepulanganmu."
Mata Chu Qiao menjadi basah saat dia terisak dan mengangguk. Baiklah, karena kamu sudah memutuskan untuk pergi, jangan terlihat ragu-ragu. Saat memimpin pasukan ke medan perang, yang terpenting adalah tetap teguh pada pendirianmu. Jika kamu akan pergi seperti ini, bagaimana aku bisa tenang? Chu Qiao mengangkat kepalanya dan tersenyum padanya. Sambil masih terisak pelan, dia menjawab, tenang saja, tidak akan terjadi apa-apa padaku. Sambil memegangi wajahnya, Yuan Yue mencium bibirnya pelan sebelum tersenyum. Inilah kepercayaan diri yang seharusnya dimiliki wanitaku. Chu Qiao terhibur dengan kata-katanya saat dia menatapnya dan berkata, kamu juga harus berhati-hati. Kali ini situasinya agak serius. Kamu tidak hanya harus waspada terhadap pasukan Yan Bei, kamu juga harus waspada terhadap Yuan Yang dan berbagai bangsawan. Kekaisaran Wei telah terpecah, dan musuh-musuh menyerang kita. Di dunia yang tidak stabil ini, kamu harus ekstra hati-hati. Saya mengerti, Yuan Yue mengangguk. Saya telah memimpin pasukan dalam pertempuran begitu lama, jarang sekali saya dirugikan. Anda seharusnya lebih percaya kepada suami Anda. Dalam balutan gaun perangnya, Chu Qiao tampak menawan. Mendengar itu, wajahnya memerah saat dia memarahi, kamu suami siapa? Apakah aku sudah resmi menikah denganmu? Yuan Yue menepis ucapan itu dengan nada meremehkan. Kau telah lama menikah denganku di dalam hatimu, hanya saja kau masih menolak untuk mengakuinya. Setelah itu, tatapannya tiba-tiba berubah lembut saat ia berkata, Singer, aku masih berutang pernikahan yang luar biasa padamu. Mata Chu Qiao dipenuhi dengan cinta saat dia berbisik, aku tidak butuh pernikahan yang megah. Selama kamu ada di dekatku, itu sudah cukup. Trompet militer yang terang dan nyaring terdengar dari luar, menembus hamparan padang rumput yang luas. Lingkungan sekitar tiba-tiba terasa begitu kosong saat gema itu bergema. Chu Qiao memejamkan mata sambil berjinjit dan mencium Yuan Yue. Yuan Yue, kita berdua harus tetap aman. Baiklah, Yuan Yue memeluknya dengan sekuat tenaga. Di jalan setapak yang tandus, Chu Qiao menuntun Xiao He saat ia duduk di atas kuda. Ia menatap ke kejauhan ke sosok tampan yang berdiri di bawah bendera Qinghai. Yuan Yue, aku pergi dulu. Angin kencang menerbangkan debu bersama jubah Chu Qiao, memperlihatkan baju zirah putih bersih yang dikenakannya. Tatapan mata Yuan Yue tajam dan tegas, ekspresinya tenang dan tak tergerak saat dia berteriak, semoga kesuksesan mengikutimu. Chu Qiao mengangkat cambuk kudanya sambil membalas dengan kata-kata yang sama, semoga kesuksesan mengikutimu. Suara genderang perang bergema saat Chu Qiao mencambuk kudanya dan memutarnya sebelum berteriak keras, Gidiuk. Seiring dengan derap langkah kuda, bulu merah di bagian atas helmnya tampak seperti api yang memantul, sangat menarik perhatian di dunia ini. Dengan kepergian mereka, tak ada lagi kata-kata peringatan atau keraguan. Mereka hanya saling mendoakan kesuksesan masing-masing. Mereka berdua tahu apa yang diinginkan masing-masing. Di dunia yang tidak stabil ini, kehidupan begitu mudah hilang. Satu-satunya hal yang takkan pernah mati adalah keyakinan mereka yang teguh. Tuan, Yue Liu mengerutkan kening dan bertanya, mengapa Anda tidak menghentikan wanita itu pergi? Kekaisaran Liang sangat berbahaya. Mengapa Tuan tidak menghentikannya? Yuan Yue menoleh dan tersenyum tipis. Jika dia tidak pergi, apakah dia benar-benar Chu Qiao? Suara derap langkah kuda menghilang di kejauhan. Menatap ke kejauhan, hati Yuan Yue dipenuhi dengan kata-kata yang belum sempat diucapkannya sebelum mereka pergi. Orang yang aku cintai adalah orang ini. Bagaimana mungkin aku memenjarakannya di sisiku setelah aku berhasil memenangkan hatinya dan perlahan-lahan menghancurkan kepribadian aslinya? Yuan Yue terkekeh saat dia memberi instruksi pada bawahannya, minggir. Pada paruh pertama tahun 882, Yan Bei memulai serangan besar-besaran terhadap Kekaisaran Wei. Mereka bekerja sama dengan Nyonya Jingan,
yang membuka gerbang Tang Nupas untuk mengizinkan masuk sebelum mengalahkan semua garnisun Liang di sebelah barat Gunung Mei, yang pada dasarnya membersihkan jalan menuju ibu kota bagi pasukan Raja Jingan. Sebelum Kekaisaran Liang benar-benar meletus menjadi perang saudara, pasukan Yanbei menarik diri dari situasi tersebut dan mengepung Baizi Pass milik Kekaisaran Wei. Karena klimaks perang saudara di Kekaisaran Wei, Pangeran ke-14 Yuan yang telah merelokasi lebih dari 80% garnisun barat daya untuk melawan pasukan Qinghai dan pasukan Hu Timur yang masing-masing dipimpin oleh Yuan Yue dan Yuan Che. Selain itu, karena kurangnya perang di Baizi Pass dalam beberapa tahun terakhir, garnisun tersebut sangat longgar. Seluruh gerbang hanya dijaga oleh beberapa ratus prajurit tua. Di hadapan pasukan elit Yanbei, Baizi Pass sama bagusnya dengan jendela kertas. Setelah membantai sekelompok pasukan yang melawan invasi, Yan Sun membuka jalan masuk dan mengizinkan masuknya bandit-bandit kejam, sehingga mendatangkan bencana bagi warga sipil di wilayah barat daya. Mengingat luasnya benua Meng Barat, terdapat kantong-kantong wilayah yang tidak diperintah oleh siapapun. Di tempat-tempat tersebut, terdapat banyak sekali organisasi bandit. Beberapa kelompok yang lebih besar bahkan dapat menahan kelompok-kelompok kecil pasukan kekaisaran. Dengan metode mereka yang tidak manusiawi dan reputasi yang kejam, keluarga-keluarga bangsawan yang tak terhitung jumlahnya di wilayah barat daya semuanya berusaha menghindari kontak dengan mereka. Dengan itu, krisis pengungsian besar-besaran muncul, dan pasukan menolak untuk menyerang dan mundur tanpa perlawanan, menyerahkan sebagian besar wilayah kepada para prajurit Yanbei. Dengan itu, Yan Sun berhasil memperoleh keuntungan terbesar dengan harga terkecil.